Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anik Juliati Channel. Video ini membahas soal uji kompetensi 5 buku paket PPKN kelas 8 terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia halaman 125. Sebelum saya membahas soal pada uji kompetensi 5 halaman 125, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal. Soal uji kompetensi 5 halaman 125. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, namun juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita, yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air, yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa, bahasa Indonesia. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat organisasi pergerakan nasional pertama, yaitu Budi Utomo, didirikan oleh mahasiswa Stovia di Batavia. Mahasiswa tentunya tergolong dalam golongan pemuda. Gelora untuk berjuang juga diwujudkan dalam bentuk organisasi pemuda lainnya seperti Zong Java, Zong Silebes, Zong Sumatra Lembon, dan lain-lain. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar. 1. Bagaimana perasaanmu ketika sejarah mencatat begitu banyak peran pemuda dalam memerdekakan dan membangun bangsa? 2. Jika diperhatikan dalam wacana di atas, berikanlah karakteristik pemuda yang dapat disebut tulang punggung bangsa. 3. Jika kalian berada pada zaman yang sama saat Sumpah Pemuda tahun 1928, hal-hal apa yang akan dilakukan untuk menunjukkan jiwa kepemudaan? 4. Pada masa perjuangan sebelum kemerdekaan, dengan keterbatasan yang dimiliki para pejuang sanggup menciptakan persatuan bangsa. Apa yang dapat dilakukan pemuda sekarang dengan berbagai kemudahan seperti saat ini? 5. Lanjutkan wacana di atas dengan pernyataan, sebagai pemuda masa kini, saya akan. Mari kita jawab bersama pertanyaan pada uji kompetensi 5 halaman 125. Soal nomor 1. Bagaimana perasaanmu ketika sejarah mencatat begitu banyak peran pemuda dalam memerdekakan dan membangun bangsa? Jadi yang ditanyakan perasaan kita itu bagaimana ketika sejarah mencatat begitu banyak peran pemuda dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Perasaan saya sangat senang dan bangga karena para pemuda Indonesia pada zaman dahulu berhasil menyatukan bangsa Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan.
Para pemuda Indonesia berjuang bersama untuk meraih kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita nasional. Tenaga, pikiran, bahkan nyawa pun mereka korbankan demi meraih kemerdekaan. Mereka berjuang tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu melanjutkan perjuangan para pemuda Indonesia dengan menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga keutuhan NKRI, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik dan positif. Soal nomor 2. Jika diperhatikan dalam wacana di atas, berikanlah karakteristik pemuda yang dapat disebut tulang punggung bangsa. Jadi tulang punggung itu adalah orang-orang yang memiliki semangat untuk bekerja keras dalam membangun bangsa Indonesia. Bagaimanakah ciri-ciri pemuda tersebut? Jadi karakteristik pemuda yang disebut tulang punggung bangsa yaitu 1. Memiliki karakter yang luhur, yang baik seperti karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, tanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Yang kedua, memiliki potensi atau kemampuan yang dapat dikembangkan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu pemuda yang memiliki tanggung jawab, kesadaran, dan keberanian untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Keempat, pemuda yang memiliki rasa cinta tanah air, yaitu nasionalisme dan rela berkorban untuk bangsa dan negara atau disebut juga dengan patriotisme. Yang kelima, pemuda yang mampu menerima dan menghargai perbedaan, baik perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang keenam yaitu pemuda yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang ketujuh, pemuda yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Yang kedelapan, pemuda yang memiliki semangat persaudaraan. Yang kesembilan, pemuda yang memiliki semangat gotong royong atau kerjasama. Yang kesepuluh, pemuda yang memiliki karakteristik pantang menyerah. Pembahasan nomor 3, jika kalian berada pada zaman yang sama, yaitu saat Sumpah Pemuda tahun 1928, hal-hal apa yang kalian lakukan untuk menunjukkan jiwa kepemudaan? Jadi jika saya berada pada zaman yang sama pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928, hal yang saya lakukan adalah 1. Aktif dalam organisasi kepemudaan untuk menggalang persatuan, mewujudkan kemerdekaan, dan mewujudkan cita-cita nasional. 2. Bergabung dalam panitia Kongres Pemuda. Yang ketiga, menghadiri acara Sumpah Pemuda dengan disiplin dan penuh hikmat. Yang keempat, menyepakati dan melaksanakan hasil Sumpah Pemuda, yaitu bersatu, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa tanpa memandang perbedaan. Yang kelima, rela berkorban tenaga, pikiran, bahkan nyawa sekalipun untuk melawan penjajahan. Yang keenam, mewujudkan persatuan dan kesatuan meskipun berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketujuh, berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar untuk mewujudkan persatuan. Pembahasan soal nomor 4, pada masa perjuangan sebelum kemerdekaan, dengan keterbatasan yang dimiliki,
para pejuang sanggup menciptakan persatuan bangsa. Apa yang dapat dilakukan pemuda sekarang dengan berbagai kemudahan seperti saat ini? Para pemuda saat ini dapat menciptakan persatuan dengan cara: 1. Menggunakan media sosial untuk menggalang persatuan, misalnya dengan cara membangun komunitas, link, dan jaringan yang memiliki kualitas dalam aspek intelektual. Yang kedua, menciptakan karya inovatif dan aplikatif yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan Karang Taruna dengan melakukan kegiatan positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, tidak membuat onar atau membuat masalah yang dapat menimbulkan perpecahan. Yang kelima, belajar dengan giat serta mengasah kemampuan sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. 6. Memiliki karakter yang baik seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, dan tanggung jawab. Yang ketujuh, mencintai produk dalam negeri sebagai wujud kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. 8. Saling menghormati dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. 9. Tidak menyebarkan berita bohong atau memprovokasi sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Pembahasan soal nomor 5. Lanjutkan wacana di atas dengan pernyataan: sebagai pemuda masa kini, saya akan rajin belajar, memiliki karakter yang baik, mengasah kemampuan sesuai dengan bakat dan minat, menggunakan media sosial dengan bijaksana, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta mampu menciptakan karya inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kita sebagai generasi muda harus menjaga dan mempertahankan persatuan tanpa memandang perbedaan, menumbuhkan sikap bela negara, serta mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Apabila semua warga negara Indonesia memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul, maka sumber daya alam yang melimpah ruah di negeri ini mampu digunakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia, sehingga cita-cita negara Indonesia pun akan terwujud menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur seutuhnya. Jadi jawaban yang saya paparkan pada video ini bukanlah jawaban yang mutlak. Kalian bisa menambahkan dan mengembangkan jawaban berdasarkan buku referensi lainnya. Demikian video pembahasan soal pada uji kompetensi 5 buku paket PPKN kelas 8 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan halaman 125. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.